Moderasi beragama adalah jalan menuju harmoni, di mana keyakinan tumbuh bersama rasa hormat, dan ibadah berjalan berdampingan dengan toleransi. Saat dunia dipenuhi dengan intoleransi, mari kita hadirkan pesan damai yang menyejukkan hati. Video ini mengajak kita untuk merenung kembali pentingnya menjaga keseimbangan dalam beragama. Tidak ekstrem ke kanan, tidak ekstrem ke kiri, tapi tetap berjalan yang lurus, penuh damai, cinta, dan kasih kepada sesama. Perdamaian, 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 perdamaian. Bukan sekadar lagu, tapi dunia hari ini butuh lebih dari sekedar seruan damai. Indonesia dengan keragaman budaya, agama, suku, bahasa yang dimilikinya menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Keanekaragaman menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan. Namun pluralitas demikian dapat menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijak dan arif, dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat menggoyahkan keamanan sosial. Keragaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai perbedaan budaya di suatu tempat. Setiap individu dan kelompok suku bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing. Di tengah perbedaan keyakinan dan cara pandang, seringkali kita lupa bahwa agama hadir untuk menuntun manusia kepada kebaikan, bukan permusuhan. Disinilah pentingnya moderasi beragama. Moderasi bukan kompromi iman. Moderasi adalah cara untuk menjaga keseimbangan. Tidak ekstrim, tidak menyudutkan yang berbeda, dan tidak merasa paling benar sendiri. Moderasi mengajak kita untuk menjalankan agama secara adil, ramah, dan penuh kasih. Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dan perbedaan. Keterbukaan menerima keberagaman, baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam agama. Moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya, mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Sebenarnya moderasi beragama sudah ada di sekitar kita. Saat warga saling menghormati hari besar agama lain, saat masyarakat gotong royong membangun masjid, gereja, pura, atau wihara bersama. Saat anak-anak dari berbagai keyakinan belajar di sekolah yang sama dan tetap bisa bermain, bercanda, tertawa bersama. Itu semua adalah bentuk nyata dari moderasi. Bukan hanya teori, tapi hidup bersama secara damai meski kita berbeda. Namun, kita tidak bisa menutup mata. Tantangan tetap ada, ujaran kebencian, hoaks agama, dan paham radikal masih menyebar, terutama lewat media sosial yang kadang tidak terkendali. Sebagian orang masih melihat perbedaan sebagai ancaman, bukan kekayaan. Disinilah kita semua diuji, apakah kita mau memilih jalan damai atau membiarkan kebencian membakar jembatan antar iman yang selama ini kita telah bangun bersama. Maka dari itu, moderasi bukan hanya tugas tokoh agama, bukan pula tanggung jawab pemerintah semata. Moderasi dimulai dari kita, dari cara kita bicara, dari apa yang kita bagikan di sosial media, dari bagaimana kita mendidik anak-anak. Kita bisa menjadi bagian dari perubahan dengan memilih kata yang menyejukkan, dengan merangkul, bukan menghakimi. Karena perdamaian tidak datang dari langit, tapi tumbuh dari hati yang mau menerima dan memahami. Masyarakat Indonesia memiliki kultur sosial yang cukup mengakar dan cukup kuat. Kita bisa merasakannya jika kita hidup bermasyarakat, hidup saling bertoleran, saling menghargai antar sesama, menghargai persaudaraan, menghormati keberagaman. Maka nilai-nilai yang ada tersebut menjadikan bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang kuat dan juga kokoh. Sehingga kita bisa bertenggang rasa dan menjalani moderasi di dalam kehidupan masyarakat. Nilai itu ada karena setiap agama yang ada di Indonesia mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Di Indonesia, dalam era sekarang yang serba terbuka, perbedaan pandangan dan kepentingan di antara warga yang sangat beragam itu dapat diantisipasi dan dapat diselesaikan sehingga semua aspirasi ataupun harapan dapat tersalurkan sebagaimana mestinya
Demikian juga konsep moderasi beragama yang dimana konstitusi kita menjamin dalam kemerdekaan umat beragama dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dalam kehidupan multikultural, diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan, dan sekaligus kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. Maka diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan, menumbuh kembangkan wawasan moderasi beragama terhadap masyarakat Indonesia untuk terwujudnya keharmonisan dan kedamaian. Mari jaga warisan ini, mari rawat Indonesia dengan semangat moderasi beragama yang adil, toleran, dan damai. Karena berbeda itu fitrah, tapi rukun itu pilihan kita bersama.